Ya, kalau kamu bisnis sama Arab, ditipu, dibohongin sama Anies. Sungguh kalau misalkan orang ini berakal dan punya malu, dia akan malu semalu-malunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwafillah, senang bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus-menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini tentu video ini akan membuat kita terhibur dan bikin ngakak juga, karena Murtadin Saifuddin Ibrahim ini ingin memfitnah Islam niatnya, akan tetapi justru malah mempermalukan dirinya ikhwafillah. Pertama, dia memfitnah Islam, katanya Islam itu agama keras, agama yang menghalalkan segala cara, bahkan katanya bisa merampas harta rampasan perang, padahal bukan milik Islam, seperti itu ikhwafillah. Akan tetapi orang ini sebetulnya tidak paham dan tidak tahu bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya ikhwafillah. Bahkan dalam videonya itu dituliskan beberapa hal yang salah kutip ikhwafillah. Pertama salah kutip, yang kedua salah tulisan, dan salah ayat pula. Sungguh kalau misalkan orang ini berakal dan punya malu, dia akan malu semalu-malunya. Akan tetapi ya walau alam, apakah memang masih ada rasa malu atau tidak, kita tidak ketahui itu. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat dari videonya, ini sangat luar biasa fitnahannya dan tidak berdasar ikhwafillah. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana Saifuddin Ibrahim yang fitnah Islam lalu kemudian salah kutip ikhwafillah, salah kutip dan tidak tahu bagaimana ayat yang sebenarnya. Baik, yang pertama kita akan saksikan. Sebelum ke videonya, di sini katanya ada hukum fai ya. Ada hukum, di sini ditulisnya fai. Padahal yang betul adalah fai ya. Hukum fai. Quran surat 57 ayat 6 sampai ayat 7. Nah, hukum fai ini bukan di surat 57, dalam hal ini surat Al-Hadid ya, ayat 6 sampai 7 ikhwafillah. Jadi orang ini tidak tahu Al-Qur'an, tidak paham Al-Qur'an, niatnya ingin memfitnah ya. Jadi seperti ini ikhwafillah. Kalau misalkan kita melihat surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat ke-6 sampai ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana artinya. Kalau misalkan kita melihat artinya, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah ya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Nah ikhwafillah, sebetulnya ayat ini tentang sedekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada orang yang beriman, lalu kemudian orang beriman ini memberikan hartanya itu, sebagian hartanya itu kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan agama Allah tentunya ikhwafillah. Jadi bukan berkaitan dengan hukum fai. Ikhwafillah, kalau misalkan kita ketahui bersama apa itu fai, ya, fai itu harta rampasan perang, akan tetapi tidak dengan berperang. Contohnya dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkunjung ke suatu tempat, di sana ada yang namanya orang Yahudi Bani Nazir. Orang Yahudi Bani Nazir ini ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disediakan batu di atasnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ke tempat itu karena di sana ada batu yang nantinya akan mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Lantas kemudian Nabi SAW mengepung Bani Nazir karena ingin mencelakai Rasulullah SAW dan tidak terjadi peperangan. Lalu kemudian Bani Nazir meninggalkan kota Madinah saat itu. Lalu kemudian harta rampasan perangnya, harta yang ditinggalkan oleh Bani Nazir, lalu kemudian dikumpulkan dan dibagikan oleh Rasulullah SAW. Jadi fai ini sebetulnya adalah rampasan perang tidak berperang. Karena salah satunya seperti Bani Nazir ingin mencelakai Rasulullah SAW, ingin berkhianat kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya justru mengadakan perjanjian damai. Akan tetapi Bani Nazir ini melanggar perjanjian tersebut ikhwafillah. Nah, berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah seperti di perang Badar ikhwafillah, yang mana orang-orang kaum musyrikin, orang-orang kaum kafirin yang ingin mencelakakan orang-orang muslim pada waktu itu, lalu kemudian mereka kalah.
dan mereka meninggalkan harta rampasan perangnya, lalu kemudian umat muslim mengumpulkannya dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, itu yang pertama, ikhwafillah. Lalu kemudian yang kedua, ini yang sangat menariknya ya. Dalam videonya itu dituliskan jizyah sama dengan pajak nyawa. Quran surat 9 ayat 29. Ayat ini berkaitan dengan ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Jadi konteks ayat ini turunnya berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu. Mereka yang tidak mengharamkan, bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Jadi ikhwafillah, sebetulnya ayat ini tentang perang Tabuk, ya. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diperangi oleh orang-orang kaum musyrikin, oleh orang kaum kafirin kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membelanya dengan perangilah mereka karena mereka sungguh telah menzolimi kaum muslimin. Lalu kemudian kalau misalkan nanti kaum musyrikin, kaum kafirin ingin mengadakan perjanjian, maka kaum muslimin membiarkan itu, silakan saja. Kalau misalkan mereka yang memerangi, maka kaum muslimin tentunya akan memerangi kembali. Ikhwafillah, itulah agama yang sangat luar biasa yang Allah ridhoi, adalah agama Islam. Baik ikhwafillah, kita akan lihat tulisan berikutnya yang ini sebetulnya memalukan ikhwafillah. Katanya orang ini guru besar di pesantren waktu itu. Akan tetapi tulisannya ini sangat memalukan ikhwafillah. Kita simak bersama. Nah, yang keduanya ikhwafillah, katanya akhwatu Islamiyah, ya. Ini kan kocak ikhwafillah. Seharusnya ukhuwah, kenapa akhwanya dimati? Ya, harusnya ukhuwah Islamiyah. Akhwatun. Ini kan kocak ikhwafillah, ya. Jadi sebetulnya orang ini tidak mempunyai ilmu ikhwafillah, baik dari segi kutip ayat ya, ataupun orang ini dalam menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Alhamdulillah, itulah yang bisa kami sampaikan, dan semoga hal ini bisa menerangkan bahwa Saifuddin Ibrahim ini sebetulnya tidak tahu menahu tentang Islam ikhwafillah. Bahkan tadi banyak sekali ayat-ayat yang salah kutip dan tidak paham apa isi ayat tersebut ikhwafillah. Mudah-mudahan hal ini menjadi klarifikasi. Bertolong-tolonglah kamu dalam ketaatan dan takwa. Ayat ini bagus, tapi prakteknya mereka akan saling lilit belit ular beludak. Kalau menghadapi non-Arab, kamu bisnis dengan orang Arab, saya jamin kamu ditipu. Ya, kalau kamu bisnis sama Arab, ditipu, dibohongin sama Anies. Kenapa Anies melakukan itu? Karena dia ingin jadi presiden. Dan kalau dia jadi presiden itu akan terjadi lagi, segala dana akan hilang di kantong Anies. Al-Afu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.